Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang berjumpa lagi pada inisiasi ketiga manajemen pemasaran EKMA 4216. Pada pertemuan ini saya akan memaparkan tentang segmentasi pasar, penargetan pasar, dan pemosisian. Oke, pasar memiliki sifat yang heterogen dan sangat luas yang mempunyai berbagai kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Perusahaan tidak bisa menawarkan suatu jenis produk untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang bermacam-macam. Artinya, satu jenis produk hanya diperlukan kelompok pasar tertentu saja. Untuk itu, perusahaan perlu mengadakan pemilahan atau pengelompokan pasar yang sangat luas, sehingga produk yang ditawarkan benar-benar dapat memuaskan kelompok pasar yang dituju atau sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Pada analisis segmentasi pasar, tugas pemasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kelompok-kelompok pembeli yang kebutuhannya berbeda, menentukan letak perbedaan kebutuhan dari masing-masing kelompok, dan menentukan satu kelompok atau lebih kelompok pembeli yang pemenuhan kebutuhannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan. Faktor-faktor seperti kelompok usia, pendapatan, dan gaya hidup sangat berkorelasi dengan pola pembelian mobil, jenis makanan, jasa-jasa keuangan, dan produk konsumsi lainnya. Sedangkan manfaat atau kegunaan dari segmentasi pasar adalah yang pertama, dapat mengidentifikasi peluang pengembangan produk baru. Misal penawaran laptop komputer. Produk ini tercipta karena adanya pasar yang terdiri dari orang-orang sibuk yang menginginkan komputer dalam bentuk yang praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Kemudian yang kedua, dapat membantu mendesain program pemasaran dengan lebih efektif dalam meraih kelompok pasar yang homogen atau memiliki kesamaan-kesamaan karakteristik. Yang ketiga, dapat mengembangkan strategi pengalokasian sumber-sumber pemasaran dengan lebih baik. Untuk mengidentifikasi segmen pasar yang homogen, diperlukan upaya untuk membagi-bagi pasar yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan menggunakan faktor-faktor atau dasar-dasar segmentasi sebagai berikut. Yang pertama ada faktor demografis geografis, yaitu populasi, jaringan, transportasi, iklim, tipe, komersial, pendirian retail, media, persaingan, pola pertumbuhan, peraturan, dan biaya hidup. Segmentasi geografis ini membagi-bagi pasar berdasarkan unit-unit geografis. Misal sepatu ski dipasarkan pada wilayah tertentu dan tidak akan dijual di wilayah tropis yang hanya mempunyai 2 musim saja. Yang kedua ada faktor demografis pribadi, yaitu umur, jenis kelamin, mobilitas, penghasilan, pekerjaan, status perkawinan, besarnya rumah tangga, agama, kesukuan, dan pendidikan. Segmentasi demografis ini memisahkan pasar ke dalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada variabel-variabel tersebut. Misal, pemasar perlu memperhatikan faktor demografi pribadi dengan kriteria umur dan jenis kelamin untuk memasarkan produk baju dan sepatu. Ukuran, corak, ataupun desain baju dan sepatu untuk anak-anak tentu berbeda dengan yang diperuntukkan untuk dewasa. Contoh lainnya antara lain produsen susu formula yang membeda-bedakan susu berdasar usia, antara lain susu untuk usia di bawah 1 tahun, 1-3 tahun, dan di atas 3 tahun. Usia merupakan variabel demografis yang cukup dominan. Salah satu segmen global berbasis demografis adalah global teenager, yaitu anak muda usia 12-19 tahun. Kelompok remaja menunjukkan perilaku konsumsi yang cukup kuat, dikarenakan mereka mempunyai minat akan mode, musik, dan gaya hidup remaja. Kelompok ini selain berbasis demografis juga psikografis, karena mereka mempunyai kebutuhan, hasrat, dan fantasi universal seperti nama merek, pengalaman baru, hiburan, produk tren, dan berorientasi pada citra. Segmen global lain berbasis demografi dan psikografi yang tak kalah penting adalah kelompok orang yang lebih tua, lebih makmur, banyak bepergian, dan suka membeli barang bergengsi dengan citra eksklusif. Kebutuhan dan keinginan segmen ini tersebar pada berbagai kategori produk seperti barang tahan lama, barang tidak tahan lama, dan jasa finansial. Kemudian yang ketiga ada faktor psikografis dan keperilakuan, yaitu kepribadian, sikap, manfaat produk yang diinginkan, persepsi, loyalitas merek, pengalaman menggunakan produk, tingkat penggunaan produk, struktur pembelian, gaur hidup keluarga, kelas sosial, keinovatifan, kepemimpinan opini, dan kepentingan membeli. Contoh upaya segmentasi psikografis dilakukan oleh produsen mobil yang mendesain mobil berdasarkan pada faktor gaya hidup
dan kepribadian konsumen. Produsen mendesain mobil sport untuk konsumen bergaya sportif, mobil sedan lux untuk yang menginginkan kesan eksklusif dan mengutamakan kenyamanan. Selain memperhatikan karakteristik konsumen, pasar juga dapat disegmentasikan berdasarkan tanggapan konsumen. Segmentasi ini memilah-milah pembeli berdasarkan variabel kesempatan penggunaan, manfaat yang dicari, status pemakai, tingkat pemakaian, dan sikap konsumen. Contoh dari segmentasi perilaku antara lain produsen pasta gigi yang memperhatikan variabel manfaat yang dicari dalam mensegmentasikan pasarnya. Misal pasta gigi Sensodyne yang menawarkan manfaat perlindungan terhadap gigi sensitif sebagai daya tarik penjualan yang khas. Demikian juga pasta gigi Aquafresh yang menawarkan 3 manfaat, yaitu perlindungan terhadap gigi berlubang, nafas lebih segar, dan gigi lebih putih. Segmentasi pasar ini juga diterapkan pada produk sampo 2-in-1 yang menawarkan kegunaan mencuci rambut sekaligus sebagai kondisioner. Segmentasi perilaku berdasar tingkat pemakaian dapat dilihat dari upaya produsen mengembangkan merek-merek rokok bagi perokok berat, perokok biasa, dan perokok yang berhati-hati atau yang ringan. Beberapa basis segmentasi di atas dapat digabung dan menjadi dasar bagi pemasar dalam menawarkan produknya. Seperti pada penawaran sabun Lux, maka segmentasi yang dilakukan berdasarkan basis 1. Psikografik dapat menimbulkan kesan glamour karena diiklankan oleh bintang internasional dan nasional dengan gaya dan make up yang memberi kesan glamour. 2. Benefit memberi manfaat pada kecantikan kulit. 3. Behavior, yaitu terdapat bermacam ukuran untuk heavy user dan lain-lain. Dan yang keempat, demografi, yaitu ditunjukkan untuk kaum wanita. Kemudian penentuan pasar sasaran. Segmentasi pasar pada dasarnya menunjukkan peluang pasar yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, perusahaan perlu mengevaluasi macam-macam segmen yang ada untuk memutuskan berapa banyak dan segmen mana yang akan dijadikan sasaran. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus memperhatikan potensi laba masing-masing segmen, daya tarik laba jangka panjang suatu segmen, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Sedangkan untuk memilih pasar sasaran, perusahaan perlu dapat mempertimbangkan 3 alternatif strategi. Yang pertama, undifferentiated marketing, yaitu usaha untuk meninjau pasar secara keseluruhan yang mendasarkan pada kesamaan kebutuhan konsumen dengan mencoba mengembangkan produk tunggal untuk memenuhi keinginan banyak orang. Misal penawaran gula merah dan minyak goreng tanpa merek yang dibutuhkan semua orang. Yang kedua ada differentiated marketing, yaitu usaha untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok pasar tertentu dengan membagi pasar ke dalam 2 kelompok atau lebih. Misal suatu perusahaan yang menawarkan berbagai macam merek dengan kemasan yang berbeda-beda untuk ditujukan kepada segmen pasar yang berbeda. Yang ketiga ada concentrated marketing, yaitu usaha untuk memusatkan usaha pemasaran perusahaan pada satu atau beberapa kelompok pembeli saja, dengan menempatkan posisinya pada segmen pasar yang terbesar yang paling menguntungkan. Misal penawaran sepeda motor jenis bebek dengan 4 tak yang mempunyai potensi pasar yang tertinggi. Kemudian ada penentuan posisi produk atau product positioning. Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, perusahaan perlu mengembangkan strategi penentuan posisi produk ke pasar sasaran yang dituju. Penentuan posisi produk lebih memfokuskan pada apa produk itu, seperti apa produk itu, dan bagaimana pelanggan harus mengevaluasinya. Perusahaan harus mengetahui persepsi dan preferensi pembeli mengenai produk yang ditawarkan. Pemosisian produk menyangkut posisi suatu merek dalam benak konsumen sedemikian rupa, sehingga dipersepsikan unik dan unggul dibandingkan merek pesaing dalam hal atribut dan manfaat produk. Perusahaan harus berusaha membuat produknya lebih menonjol dari produk pesaing dan membuatnya lebih menarik bagi pembeli. Untuk melakukan strategi penentuan posisi pasar yang baik, perusahaan harus memutuskan karakteristik dan keistimewaan khusus yang membedakan produk yang ditawarkan dengan pesaing kepada pasar sasaran. Produk-produk yang memiliki posisi pasar yang kuat, misal Sampurna Mile,
yang berani membuat pernyataan-pernyataan dalam mempromosikan produk rokoknya dengan slogan "How low can you go?" atau "Others can only follow". Pernyataan tersebut berusaha mengatakan bahwa produk rokok Emile memiliki kandungan tar dan nikotin rendah dan merupakan pemimpin pasar untuk jenis rokok ringan. Berbagai cara dapat dilakukan pemasaran dalam melakukan pemosisian produk, tidak hanya dengan menggunakan atribut. Berikut berbagai cara positioning yang dapat dikembangkan. 1. Positioning berdasarkan perbedaan produk, yaitu dengan menunjukkan kepada pasarnya tentang perbedaan atau kekhasan produk. Misal untuk produk paritas seperti tepung terigu, produsen dapat menyisipkan resep kue bermutu ke dalam kemasannya. Kelemahan cara ini adalah mudah ditiru pesaing. Yang kedua, positioning berdasarkan manfaat produk. Sepanjang produsen menganggap manfaat suatu produk sangat diperlukan konsumen, perusahaan dapat menonjolkan item ini. Beberapa bentuk manfaat produk yang dapat ditonjolkan antara lain waktu, kemudahan, kejelasan, kejujuran, kenikmatan, murah, jaminan, dan sebagainya. Manfaat dapat bersifat ekonomis atau murah, wajar, sesuai dengan kualitas. Kemudian fisik, yaitu tahan lama, bagus, enak dilihat, atau emosional yang berhubungan dengan self-image. Yang ketiga, positioning berdasarkan pemakaian. Sampo Clear dan minuman Gatorade menggunakan positioning ini. Sampo Clear dengan manfaat anti ketombe dan Gatorade yang ditonjolkan sebagai minuman kesegaran bagi para atlet dengan manfaat penghilang dahaga. Yang keempat, ada positioning berdasarkan kategori produk. Produk-produk yang muncul dalam suatu kategori produk seperti Sampurna Mile menggunakan positioning ini karena rokok-rokok yang sebelumnya lebih menggambarkan sosok pria sejati, keras, kaya aroma. Dengan kategori ini, low tar and nicotine, rokok ini lebih menunjukkan sebagai rokok pertama yang ringan dari rokok-rokok yang keras. Yang kelima, ada positioning kepada pesaing. Di Amerika Serikat, Avis mengatakan sebagai "we are number 2", sehingga konsumen menjadi ingat bahwa Avis memang nomor 2 setelah Hertz yang memang nomor 1. Di Indonesia, karena perbandingan secara langsung dilarang, maka pemasaran menggunakan cara tidak langsung. Di saat Jarum dan Bentul mengeluarkan LA Light dan Star Mile, maka Sampurna mengatakan "how low can you go" pada iklannya. Yang keenam, ada positioning melalui imajinasi. Imajinasi seperti tempat, orang, benda, situasi menjadikan positioning ini memiliki makna hubungan asosiatif. Misal, LA Lights diasosiasikan dengan Los Angeles, Marlboro diasosiasikan sebagai cowboy, sabun Lux dengan artis atau bintang film muda, dan sepatu Nike dengan bintang olahraga terkenal. Yang ketujuh, ada positioning berdasarkan masalah, terutama untuk barang baru yang belum dikenal. Positioning dilakukan dengan menyinggung pada persoalan aktual untuk dapat mendapatkan kepercayaan publik, seperti gerakan social distancing untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Teman-teman, itulah pemaparan tentang segmentasi pasar, penargetan pasar, dan pemosisian. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, sukses selalu untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.